Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan kita, KTS, Kita tidak sendiri. Seperti biasa, di setiap episodenya kita akan membawakan satu kisah dari satu sosok yang kita temui, yang mana kisah ini bersudut pandang dari sosok tersebut. Untuk episode kali ini, kita akan bercerita tentang siapa nih Teh? Jadi ini cerita tentang pesugihan ya. Pesugihan seorang penjual bakso. Bakso. Tahu? Jajanan umum masyarakat Umum, nih iya. tentang bakso. Tentang bakso. Bakso gitu. Terutama buat cewek ya. Iya. Kita akan bercerita tentang apa nih Teh? Balikan lagi Teh. Jadi bingung. Lu mau kemana sih? Balikan lagi biar masuk. Oh. Yang bercerita tentang pesugihan. Tapi sebelum ke ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk episode menarik lainnya. Untuk cerita ini kita langsung saja terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Jadi ini namanya Mas Karno. Jadi Mas Karno itu apa sih? Jadi Mas Karno ini tuh hidup sederhananya di bawah sederhana, gimana ya? Kekurangan gitu ya, hidupnya kekurangan. Terus dia tuh awalnya tuh dagangnya cilok. Oke. Karena kan nggak ada modalnya. Terus akhirnya istrinya itu kerja nih jadi ibu rumah tangga. Kerja jadi ibu rumah tangga. Salah. Pembantu rumah tangga anjir. Digaji sama laki ya kan. Nah akhirnya nih istrinya ini tuh bantuin suaminya lah ya cari rezeki gitu untuk modal sebagai pembantu rumah tangga. Nah akhirnya terkumpullah nih si modal ini untuk membeli bahan-bahan pembuat bakso, bahan-bahan yang untuk membuat bakso dan juga gerobaknya. Jadi kan kalau yang cilok ini kan gerobaknya gerobak kecil. Nah akhirnya kan dia beli gerobaknya ukurannya besar gitu. Dan berkeliling nih si Mas Karno ini tuh berkeliling. Tapi kepercayaan diri mereka tuh lumayan tinggi. Jadi percaya bahwa si bakso dia itu akan laris. Sampai habis nih modalnya karena si baksonya itu nggak nutup. Si penjualannya itu nggak nutup. Oke. Akhirnya mereka nih pulang kampung. Pada saat mereka pulang kampung, mereka tuh cerita gimana ya caranya supaya usaha bakso ini tuh laris. Soalnya udah jor-joran banget nih modalnya untuk di usaha ini dan gak mungkin juga bakal ngejual perlengkapan dia yang udah dia beli ini gitu kan. Gilingan daging apa segala macam gitu. Nah akhirnya si Mas Karno ini tuh dikasih tahu bumbu yang enak nih sama temennya. Jadi dia tuh di kampungnya kayak mayoritasnya tuh usahanya itu, tapi sebagai perantau. Jadi ya mungkin di daerah mana gitu dia pada merantaunya, tapi semuanya tuh dagang bakso di kampung dia tuh. Buka lagi nih si baksonya dengan komposisi yang dikasih sama teman-temannya nih, racikannya lumayan nih, agak laku, tapi nggak selaku teman-temannya yang lain. Kalau istrinya tuh nyiram egonya si suami nggak sih, maksudnya jadi kayak ya nggak apa-apa lah, namanya juga kan kita baru gitu kan, orang juga belum tentu percaya sama kita, nanti siapa tahu mereka tuh akhirnya nyoba bakso kita dan akhirnya rame deh bakso kita. Pokoknya mereka tuh hidup dengan rasa percaya diri aja gitu, walaupun sebenarnya di hati istrinya tuh takut. Si Karno ini akhirnya mutusin buat libur dulu selama 2 hari buat nemuin temennya di kota lain, buat nyari tahu apa sih yang kurang dari dagangan dia. Nah akhirnya dia datanglah ke kota Bekasi. Nah terus dia pas nyampe ke sana, temennya bilang, gini Mas, kalau saya sih bukannya mau ngajarin situ
pakai yang aneh-aneh. Tapi kalau di zaman sekarang, kata dia, persaingan itu kan ketat. Kita juga harus pinter-pinter sedikit buat memilih katanya. Yang penting ini tuh nggak terlalu beresiko. Apa tuh? Jadi si tapal kuda ini dipakai buat jimat keberuntungan. Buat para pengusaha. Ditaruhnya di tempat uang. Jadi kan biasanya kalau tukang bakso tuh suka bikin laci gitu kan. Si lacinya ini tuh dibagi 2. Nah, yang bagian sana yang gak kelihatan sama pelanggan ditaruhlah si jimat tapal kuda itu. Di bagian depannya ya uang-uang. Coba deh kayak gitu. Nanti kabari saya aja bagaimana reaksinya kayak gitu. Terus ngambilnya gimana? Nanti besok saya juga sekalian mau ngisi lagi katanya. Jadi si tapal kuda ini tuh sebenarnya sepatu kuda yang dipakai di kuda biasa, tapi pakunya khusus dari para dukun gitu. Intinya kayak gitu. Sebenarnya ini tuh ilmu hitam ini tuh. Dan akhirnya mereka tuh nyari ke salah satu gunung. Gunungnya terkenal nih gunungnya. Nah, udah gitu di sana melakukan tirakat ya. Jadi biasanya si kemenyan ini dibakar. Ini tuh kemenyannya tuh ditelan sama si Mas Karno ini. Jadi kayak debus dia tuh ya. Jadi kemenyan dibakar dulu sedikit, udah mengeluarkan bau terus langsung dimakan gitu. Dan juga banyak lah, pokoknya banyak sajiannya. Tidak akan mengajarkan bagaimana caranya ya. Nanti yang ada malah dipakai yang aneh-aneh gitu. Intinya tuh ada beberapa ritual yang dilakukan sama Mas Karno dan temannya ini. Nah, akhirnya mereka pulang nih ke rumah masing-masing. Satunya ke Bekasi, satunya lagi ke kota A gitu ya. Nah, di kota A ini akhirnya dia tuh mutusin buat ditaruh dulu, kan katanya ditaruh dulu nih 1 hari 1 malam di dapur rumahnya. Jadi di tempat beras gitu, dibungkus sama kain hitam, ditaruh di atas berasnya, terus besoknya baru dipakai buat usaha katanya gitu. Nah, keesokan harinya kan akhirnya dibawa nih si tapal kudanya ini tuh dibawa, dimasukin ke gerobaknya, baru dimasukin lah panci berisikan kuah bakso gitu. Nah, akhirnya dia berangkat, benar rame, laris si baksonya tuh sampai habis. Si istrinya nggak tahu menau dengan ritual ini. Pokoknya dia tuh nggak tahu sama sekali ada ritual aneh ini tuh nggak tahu, dan suaminya juga kayak masih bingung ya. Menurut dia gini, kalau misalnya ilmu hitam itu kan kita pasti ketemu sama sosok atau gimana katanya. Nah, ini tuh pada saat dia tirakatnya tuh dia nggak ketemu sama sosok apapun dan nggak diganggu sama sosok apapun. Jadi ritual yang itu tuh, jadi menurut dia tuh ya ini tuh hanya penyerahan jiwa aja kepada alam, karena dia tuh udah kesusahan mencari rezeki, lebih ke kayak gitu. Jadi si Karno tuh percayanya kayak gitu. Terus tuh dia sampai akhirnya dia pindah rumah dari yang rumah kontrakan menuju rumah dia yang baru, dan rumah itu bagus. Terus dari yang nggak punya kendaraan jadi punya kendaraan banyak. Terus akhirnya istrinya juga udah jadi bos gitu kan, tinggal di rumah dan ngurus berbagai macam cabang-cabang dari si bakso suaminya. Terus akhirnya suaminya juga punya kios, beberapa kios. Pokoknya hidupnya sudah enak. Selama 10 tahun tuh dikasih enak. 10 tahun yang tepat di hari itu, di tanggal itu tepat 10 tahun. Tiba-tiba si Mas Karno ini tuh sakit. Sakitnya aneh. Sekujur tubuhnya itu kayak bintik-bintik gitu. Jadi kayak cacar. Mereka nggak punya anak ya? Nggak. Jadi sekujur tubuhnya ini tuh kayak cacar. Tapi kalau cacar kan keluar ya, maksudnya ada tekstur di luar. Kalau ini tuh ke dalam. Jadi kayak bolong. Jadi badannya tuh penuh luka. Sampai kalau si Mas Karno ini keluar rumah tuh dia tuh malu gitu. Jadi harus pakai baju panjang yang bener-bener segini panjangnya, pokoknya ketutup banget lah, mukanya juga dia tutup, dan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Nah, si istrinya tuh nanya, ini tuh kenapa ya, ada apa? Terus akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Saat dibawa ke rumah sakit, si dokter itu bilangnya ini tuh hanya alergi katanya, alergi debu. Kok bisa kata alergi debu, sedangkan dulu aja dia hidup sederhana, terus
nyetruh jadinya. Sederhana tuh bener-bener apa ya, bersahabat dengan debu dong, otomatis kan dia berkeliling menjajakan jualannya. Nah ini tuh tiba-tiba aja katanya punya alergi debu. Mereka berdua tuh nggak percaya dengan statement dokter ini gitu, nggak mungkin kayaknya kalau alergi debu tuh kayaknya katanya. Tapi Mas Karno ini tetap minum sampai habis obat yang diberikan oleh dokternya gitu, dan nggak kunjung sembuh. Si bolong-bolong di lukanya itu malah mengeluarkan kayak cairan putih bening. Tapi bukan nanah ya? Bukan nanah tapi bening gitu, dan itu tuh bau banget. Kalau subuh itu si cairannya itu warnanya agak kehijauan, jadi bau banget, bau. Si istrinya tuh bilang gini, apa mungkin punya gula ya gitu. Ini penyakit gula kali Pak katanya. Dan si suaminya tuh kayak, nggak mungkin sih kayaknya aku gitu punya gula katanya. Nanti coba kita cek lagi ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Nah diceklah di sana. Jawabannya sama, alergi, ini tuh alergi katanya. Terus mungkin iya kali alergi karena kan kita sudah tua, jadi gitu mikirnya. Lagi-lagi obatnya tetap diminum. Terus gak lama setelah kejadian itu, temennya yang di Bekasi ini tuh datang menghampiri si Mas Karno. Pada saat dia datang, si temennya bilang, Mas sampean tuh gimana sih? Harusnya kan setiap 10 tahun sekali Mas harus ke sana, jangan harus sama saya. Saya kan juga banyak urusan. Kadang juga kalau ke sana kan malam-malam dadakan gitu. Nggak mungkin saya harus ke kota Mas dulu buat nyamperin Mas. Nah si Mas Karno tuh langsung ingat kalau oh iya selama ini tuh dia usahanya kan pakai kayak gitu gitu kan. Apa saya harus ganti si tapal kudanya gitu kan. Terus kata si temannya tuh, loh bukan itu loh Mas, tapal kudanya tuh akan tetap ada di situ katanya. Tapi Mas tuh harus kasih yang mereka mau. Wah apa yang mereka mau? 1000 ayam. Buset. Terus si Mas Karnonya bilang, oh ya udah daripada saya begini terus, mereka kesana nih akhirnya. Oh berarti yang luka-luka itu tuh karena dia belum, istilahnya belum memperbarui si sama sosoknya. sosok-sosoknya. Iya, gitu. Terus di situ si istrinya baru tuh kayak shock gitu kan, kayak oh jadi selama ini gitu kamu tuh muja gitu. Nah si Mas Karno tuh dengan berusaha buat ngejelasin kalau aku tuh nggak muja gitu ke istrinya. Ini tuh nggak muja, terus lah itu tuh muja namanya loh gitu. Ya gimana lagi kalau misalnya mau hidup kayak kemarin sih, saya juga nggak mau gitu kan. Maksudnya udah bingung caranya kayak gimana lagi gitu. Dan si istrinya tuh jadi kayak khawatir tapi bingung, nggak ngelarang tapi nggak ngizinin juga. Pokoknya istrinya tuh masih di tengah-tengah lah, masih bimbang. Nah si Mas Karno ini berangkat sama temennya dan juga temen-temennya dari kampung dia nih. Ternyata mereka tuh melakukan hal serupa gitu, hampir di satu kampung itu. Terus mereka memperbarui, jadi si Mas Karno ini kan karena anak baru ya, jadi masih ngasih ayam. Sedangkan temannya tuh ada yang udah ngasih sapi, kerbau gitu. Buset. Mantep ya. Si Mas Karno tuh bilang gini, kalau misalnya saya pengen udahan gimana? Nggak bisa udahan, katanya. Kok begitu, kenapa? Ya kalau sampean kan nggak punya anak Mas, katanya. Kalau saya kan punya anak, Mas kan ingat anak saya di rumah kayak gimana, katanya. Jadi anaknya itu punya kelainan. Jadi anaknya tuh di kamar nggak bisa masuk cahaya loh. Nyalain lampu aja dia nggak mau. Jadi si sosok dari jin pesugihan ini tuh minta tempat buat diri dia di alam kita. Masuk ke tubuh maksudnya. Buset, berarti yang temennya itu si sosoknya itu masuk ke tubuh anaknya. Ih, Rata-rata ke anaknya. terus kalau si Mas Karno itu? Nah itu dia, makanya si Mas Karno tuh nggak bisa yang selesai gitu aja gitu. Kalau yang lain tuh temen-temennya udah dibikin ringan, karena kan dikasih tempat nih buat si jinnya itu buat leluasa hidup lah katanya. Cuma ya jadi keinginan si jin ini kan pengen hidup kayak kita nih normal, tapi ternyata nggak bisa, dia ngegerakin badan sesuka hati pun susah gitu. Jadi maksudnya dia cuma pengen megang rambut jadi lebay, itu nggak, pergerakannya jadi lebay. Jadi kalau misalnya orang lain lihat anaknya mungkin kayak yang gila kali. Iya, kayak oh si itu mah stres gitu.
Nah, si Mas Karno tuh baru inget kayaknya tuh teman-teman dia yang ada di sini gitu, di lingkungan dia itu, oh iya kalau nggak istrinya anaknya gitu, kayak gitu. Dia baru ingat di situ. Berarti Mas Karno ke istrinya? Harusnya ke istrinya. Terus ya Mas Karno bilang gini, aku tuh nggak punya siapa-siapa lagi gitu selain istri aku. Jadi aku kayaknya tetap ngelanjutin aja, nggak mau dibikin turun juga gitu. Nggak apa-apa naik juga, tapi aku nggak mau ngorbanin istri aku soalnya cuma dialah teman hidup aku katanya. Ada satu temannya lagi yang ledekin dia, Mas nggak mau ganti istri aja toh katanya. Tapi nggak usah dicerai, maksudnya si Jin itu tetap nguasain si istrinya, tapi si Mas Karno ini nikah lagi sama yang sehat gitu. Soalnya ada yang kayak gitu juga. Buset. Terus si Mas Karno bilang gini, saya nggak mau karena yang nemenin saya dari nol tuh istri saya katanya. Pokoknya kalau kayak gitunya dibanding teman-teman yang lain, dia tuh paling lempeng ya, paling lurus gitu, paling baik. Cuma ya salah jalan aja. Nah udah gitu dia pulang, terus istrinya tuh nangis di situ. Kata istrinya gini, saya kaget waktu pas lagi di kamar mandi katanya. Ada bayangan yang bukan bayangan saya. Terus si Mas Karnonya tuh kayak, oh iya, akhirnya nyeritain lah, maksudnya tuh hampir aja si Jin itu tuh buat masuk ke kamu, kata gitu. Tapi kan saya udah memperbarui perjanjian lagi gitu, jadi si Jin itu nggak akan nyentuh kamu lagi. Oh gitu katanya. Iya. Nah itu mereka hidup begitu terus tuh bertahun-tahun sampai akhirnya mereka tuh tua, nggak bisa keluar. Dan itu bener-bener udah bawa kerbau, dia tuh udah bawa kerbau gitu. Terus apa namanya, dukun atau kuncen yang ngurusin ritual itu aja udah meninggal. Jadi dia tuh udah nggak ada pawangnya lagi nih istilahnya, udah nggak ada pawang si tapal kuda ini lagi. Nah akhirnya merosot nih si usaha baksonya, merosot semenjak kematian dari si pawangnya. Nah itu adalah fase kritis orang-orang yang nyembah si tapal kuda ini, yang nyugih ini. Itu tuh ada masa kritis karena si pawangnya udah nggak ada, jadi otomatis si jinnya itu bisa membombardir orang-orang ini. Jadi walaupun udah dimasukin ke anaknya, dibikin merosot lagi tuh, rezekinya dibikin merosot. Akhirnya mereka meminta lagi yang lebih baru, terus mereka menggandakan lagi inilah itulah gitu pokoknya. Dan si Karno itu udah ngerasa aku tuh nggak punya apa-apa lagi gitu, jadi aku nggak mau ikutan yang lain katanya. Dan dia tuh nyaksiin temennya tuh sampai meninggal karena kan dia udah ngorbanin anak-anaknya. Jadi anaknya nggak cuma satu yang dikorbanin, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Karena kematian si pawang ini bikin rancu. Jadi si Jin ini selalu meminta di waktu yang tidak ditentukan, maksudnya jadi kadang seminggu udah minta lagi gitu. Buset. Jadi si jinnya itu nggak bisa dikendalikan sama mereka karena kan mereka kan tidak mampu ya, maksudnya ilmunya tuh nggak nyampe situ gitu. Ilmu yang mereka dapetin cuma ilmu sebagai tersangka pesugihan aja gitu, bukan pengendali siluman ataupun jin. Istrinya udah pasrah, istrinya bilang kalaupun saya harus mati ataupun kalau saya harus kehilangan akal pun nggak apa-apa, Mas katanya. Saya juga udah capek lah hidup, udah tua juga gitu, mau ngapain lagi. Nah si Mas Karno tuh kayak udah nangis-nangis lah, maksudnya udah masa sih harus begini akhirnya. Dan benar aja karena keikhlasan dari si istrinya jadi gila. Jadi dia tuh selalu berusaha buat bundir, tapi bukan motong diri dia, motong nadi dia pakai pisau gitu, enggak, lebih ke ke benda-benda tumpul. Jadi dia buka pintu terus dia nabrakin diri ke pintu, pokoknya ke benda-benda tumpul ya. Itu kayaknya jinnya pengen ngerasain sensasi kayak gitu kayaknya. Terus pokoknya melakukan hal-hal yang sekiranya menyakiti itulah gitu. Dan akhirnya si tangan kanan dan tangan kirinya itu kalau dia mau tidur tuh diikat di ujung-ujung tempat tidurnya, karena takut menyakiti kan. Soalnya si Mas Karno ini tuh cinta banget nih sama si istrinya. Itu mereka tuh udah tua banget loh, itu kejadian itu tuh mereka tuh udah 60 tahun loh. Set. Dan itu tuh sering melakukan pengajian nih kalau karyawan-karyawannya, maksudnya tuh karena mereka tuh percaya kalau misalnya si ibu ini tuh dikasih teluh, mereka tuh percaya kayak gitu. Mereka tuh nggak tahu kalau bosnya itu muja, jadi taunya tuh bosnya itu tuh orang baik karena mohon maaf gitu ya, si bosnya tuh haji. Buset. Si Mas Karno tuh udah naik haji. Karyawannya tuh nyangkanya dia korban. Iya korban. Padahal mah pelaku. Sampai ke meninggal istrinya itu tuh jadi kayak siapa sih ini yang kirim begini kayak gitu.
kok tega-teganya banget, padahal si ibu tuh baik loh orangnya gitu. Nah si Mas Karno tuh benar-benar bungkam, seribu bahasa, benar-benar bingung dia gitu. Dia tuh nggak mau gitu cerita. Nah udah tuh meninggal nih istrinya kan, dikuburkan gitu. Si Mas Karno akhirnya tinggal sendirian di usia 65 tahun. Berarti 5 tahun tuh, selama 5 tahun ibunya bertarung gitu dengan jin yang ada di badannya. Teman-temannya satu persatu juga udah meninggal. Yang melakukan tapal kuda ini, tinggal si bestinya dia ini yang di Bekasi. Oh ya. Nah akhirnya dia nyamperin ke Bekasi, ke rumah temennya. Dia nggak apa namanya gimana ya, dia tuh shock berat gitu ngelihat temennya yang udah kehilangan sebelah kakinya, dan dia tuh lagi di kursi roda duduk, terus lidahnya tuh udah keluar, jadi kayak yang orang stroke gitu. Tapi stroke apaan sampai kayak gitu ya, maksudnya lidahnya sampai keluar loh gitu, sampai panjang gitu. Dan jadi kalau nggak betul gitu, jadi ngobrolnya tuh, ini saya tuh gimana tuh, nyesel banget ini kayak gini. Terus si temennya tuh bilang, pokoknya kamu jangan pernah bunuh diri, nggak apa-apa, serahin aja. Intinya tuh kayak gitu. Pokoknya intinya tuh temennya tuh bilang, kamu harus kuat, kayaknya saya duluan baru kamu. Soalnya meninggalnya tuh berurutan, sesuai sama siapa duluan yang datang buat muja. Dan si Mas Karno ini adalah orang terakhir di gengnya kan. Nah akhirnya di depan mata si Mas Karno si bestinya ini tuh meninggal. Meninggalnya gak aneh, meninggalnya ya meninggal biasa aja gitu, meninggal cuma dalam keadaan ya emang kayak gitu. Terus dia nanya lah sama keluarganya. Jadi si Mas Karno itu sampai nginep di rumah itu karena kan pas dia datang ke situ malamnya sakaratul maut temennya, jadi dia tuh nemenin. Nah akhirnya nih si Mas Karnonya nanya nih ke si anak ini kan gitu, kalau boleh tahu gitu, almarhum tuh meninggal kakinya tuh sebelumnya kenapa gitu, kok bisa nggak ada sebelah gitu. Jadi bapak tuh setiap hari sering datang ke kebun kebun bambu. Nah bapak tuh selalu nusuk-nusukin kakinya, jadi nginjekin bambu-bambu yang udah patah dengan sengaja. Nggak tahu kenapa nanti pada saat dia udah teriak, dia baru kayak ngerasa sakit gitu. Jadi lama-lama tuh kan dari dari luka, terus lukanya masih basah, ngelakuin lagi. Jadi lama-lama tuh jadi jadi busuk loh, Busuk, infeksi. Iya, dan akhirnya ya dipotong gitu, diamputasi. Nah si Mas Karno kan jadi takut ya, jadi parno, aduh ini gimana, nggak ada lagi, istrinya udah nggak ada, terus temennya juga udah habis gitu kan, ini tinggal anak-anaknya. Itu pun anak-anaknya yang masih hidup tuh cuma anak-anak bungsunya aja. Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 tuh pasti udah nggak ada. Yang si temannya. Teman-temannya tuh sisanya tuh pokoknya anak-anak bungsunya aja, yang di situ mungkin perjanjiannya cuma di 2 anak ataupun 3 anak kali, nggak tahu deh. Akhirnya dia pulang, pas dia pulang dia lagi tidur, terus dia tuh dicekik nih sama si sosok besar. Katanya saya butuh raga katanya. Nah akhirnya si Mas Karno bilang, yaudah ambil aja saya juga udah nggak mau hidup di sini gitu. Saya juga udah nggak punya siapa-siapa. Nah pas itu si Mas Karnonya tuh tapi zikir dalam hatinya. Nah jadi si jin ini tuh jadi sulit untuk masuk. Oh, oke. Jadi dia tuh masih inget lah gitu ya sama Tuhannya gitu. Setelah itu kan dia teriak-teriak nih sambil zikir. Nah semua karyawannya tuh akhirnya masuk ke rumah itu, terus akhirnya nolongin si Mas Karnonya, dan Mas Karnonya akhirnya jujur sambil nangis. Dan si jin atau siluman itu tuh masih ada di belakang dia. Jadi di kasur ini tuh si jinnya besar gitu. Gitu. Hitam ya? Jadi udah siap masuk lah lewat ubun-ubunnya. Nah si karyawan-karyawannya tuh jadi berusaha buat nenangin si Mas Karno, bilang kalau misalnya kita tuh lebih kuat dibanding mereka gitu. Dan akhirnya mereka tuh semuanya ngaji nih di ruangan itu, di kamar si Mas Karno, sampai si jin itu tuh ngerasa panas dan akhirnya hilang, benar-benar hilang, gak tau kemana. Nah Mas Karno itu tuh meninggal di usia 89 tahun, tapi meninggal dalam keadaan biasa aja, normal. Tapi dia saat ini itu sosoknya tuh seperti dia tuh memanggul batu besar.
Jadi dia tuh memanggul batu besar dan di atasnya itu banyak orang-orang yang dia nggak kenal. Itu tuh gue nggak tahu ya, maksudnya itu tuh mungkin yang makan uang haramnya dia atau gimana, gue juga kurang paham ya maksudnya. Jadi dia tuh seakan-akan apa ya, di pundaknya ini tuh banyak bersandar orang-orang yang gimana ya, gue juga jadinya ngejelasinnya ya. Jadi dia tuh nggak tahu si orang-orang yang di atas dia itu tuh dia nggak kenal, iya nggak kenal. Jadi mereka tuh kayak marah gitu loh ke si Mas Karnonya. Itu tuh kurang tahu nih, ini tuh mungkin keluarga dari karyawannya atau gimana yang telah tiada, nggak tahu pokoknya kayak gitu. Dan si Mas Karno ini tuh nggak bisa keluar dari situ karena sampai akhir hayatnya katanya gini, andai kata aku pada saat sebelum meninggal itu aku sholat tobat gitu, aku bertobat walaupun tidak sholat tapi aku lisanku gitu ya, aku meminta maaf bertobat gitu, mungkin aku nggak akan begini. Soalnya walaupun dia udah bebas dari si siluman itu atau si jin itu, tapi dia tuh belum bertobat. Terlambat ya? Jadi dia tuh sekarang lagi kayak jadi susah payah gitu. Menanggung. Iya, menanggung apa namanya, berat badan atau bobot gitu. Orang yang dia juga nggak kenal gitu. Tapi itu si jinnya yang semenjak di ngajin itu beneran nggak ada? Nggak ada. Karena si yang punya badan juga menolak. Soalnya iya juga sih, istrinya si Mas Karno kan mengizinkan, ya udah aku mau nggak apa-apa kan gitu. Oh iya benar. Cuma si Mas Karnonya doang nih yang nggak mau kan, karena dia zikir gitu, menolak banget. Kalau teman-teman yang lain mungkin karena tahu ini konsekuensi dari apa yang udah mereka perbuat. Berarti kan tetap kan, maksudnya kita tuh bisa mengalahkan mereka gitu. Iya. Walaupun sudah salah jalan. Iya. Asal mengingat kepada Tuhan masing-masing. Ya aku menyebut Allah cuman inget lagi tadi. Iya. Tuhannya gitu ya, Tuhannya. Tuhannya gitu kan. Berarti di satu kampung itu semua pada pesugihan tuh. Hampir ya, Ya, maksudnya hampir. teman-temannya dia tuh kayak gitu semua gitu. Satu kampung tuh kan. Berarti satu meninggal. Geger Kan banget berarti ya di kampung itu. sesuai urutan siapa aja yang pertama kali datang ke si gunung itu buat minta apa namanya, pesugihan. Iya, geger banget berarti ya. Ih, tukang bakso ini meninggal. Tapi nggak semua tukang bakso kan ya yang pesugihan ke situ? Atau yang maksudnya semua yang usaha gitu Iya, kan? yang jualan aja, jualan. Mungkin kayak soto, bakso kayak gitu. Yang merantau, yang ini merantau. Tapi meninggal. banyaknya bakso nih kalau geng dia mah. Ya, begitulah cerita dari Mas Karno. Sebenarnya dia cuma salah jalan sih. Soalnya orangnya baik sebenarnya. Iya. Kalau misalnya nggak baik kan dia ditawarin buat nikah lagi juga sama temennya, dia pasti kepikiran, pasti mau gitu. Cuman dia kan masih mempertahankan istrinya yang menemani dia dari nol. Betul. Gitu kan. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!